Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran ilmu tajwid praktis metode tilawati. Pada pertemuan ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yakni hukum alif lam sukun atau al-ta'rif. Di sini dijelaskan bahwa hukum alif lam sukun atau al-ta'rif dibagi menjadi dua, izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Adapun hukum alif lam sukun atau al-ta'rif dibagi menjadi dua, dasarnya hukum al-ta'rif dibagi menjadi dua. Satu idgham syamsiyah kedua. Hukum al-ta'rif dibagi menjadi dua. Satu idgham syamsiyah kedua. Nah, itulah dasarnya. Jadi, hukum al-ta'rif atau alif lam sukun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama izhar qamariyah dan yang kedua idgham syamsiyah. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Izhar qamariyah ialah alif lam sukun atau al-ta'rif bertemu salah satu huruf 14. Apa saja? Ba, ja, ha, kho, aho, fa, ko, ka, mawa, ha, aya. Nah, ini yang disebut dengan izhar qamariyah. Sekali lagi, jika ada alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf 14 ini, dari mulai ba sampai ya, inilah yang dimaksud dengan izhar qamariyah. Adapun nanti cara membacanya, lamnya dibaca dengan jelas atau terlihat atau terdengar dengan jelas. Seperti contoh, ketemu ba, al-badi'u. Nah, ini lamnya terbaca dengan jelas. Al-badi'u. Bertemu dengan jim. Al-jabbaru. Bertemu dengan ha. Al-halimu. Bertemu dengan kha. Al-khabiru. Bertemu dengan ain. Al-alimu. Bertemu dengan ghain. Al-ghaniyyu. Bertemu fa. Al-faizu. Bertemu dengan qaf. Al-quddusu. Bertemu dengan kaf. Al-kabiru. Bertemu dengan mim. Al-mani'u. Bertemu dengan wawu. Al-wahhabu. Bertemu dengan ha. Al-hadi. Bertemu dengan hamzah. Al-aminu. Bertemu dengan ya. Al-yaqutu. Nah, inilah beberapa contoh bacaan izhar qamariyah. Untuk mengingat hukum tajwid, pada contoh-contoh yang ada, ini bisa kita terapkan keterangan yang ada di bawah ini. Sebagai contoh, di sini bertemu dengan kaf. Al-kabiru. Ada bacaan izhar qamariyah sebab ada alif lam sukun bertemu huruf kaf. Nah, seperti itu. Ini bisa diterapkan untuk contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjut hukum idgham syamsiyah. Ini hukum yang kedua dari hukum alif lam sukun atau al-ta'rif. Apa yang dimaksud idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah ialah alif lam sukun atau al-ta'rif bertemu salah satu huruf 14. Tasa, dada, roza, sa, sya, solbo,
tozo, lana. Nah, inilah 14 huruf idgham syamsiyah. Sekali lagi, kalau ada alif lam sukun atau al-ta'rif bertemu dengan huruf tasa, dada, roza, sasha, sobo, tozo, lana. Inilah yang dimaksud dengan idgham syamsiyah. Adapun nanti cara membacanya, lamnya tidak terbaca. Sebagai contoh di sini bertemu dengan ta. Ada contoh at-tawwabu. Nah, di sini lamnya tidak terbaca. Kemudian bertemu dengan sa. As-sabitu. Bertemu dengan dal. Ad-dahru. Bertemu dengan zal. Az-zikru. Bertemu dengan huruf ro. Ar-Rahmanu. Bertemu za. Az-zulfa. Bertemu sin. Assalamu. Bertemu shin. Asyakuru. Bertemu dengan sod. As-saburu. Bertemu dengan huruf bod. Al-dorru. Bertemu dengan huruf to. Al-tammatu. Bertemu dengan huruf dha. Al-zahiru. Bertemu dengan lam. Al-latifu. Bertemu dengan nun. An-nafi'u. Nah, inilah contoh-contoh idgham syamsiyah. Jadi cara membaca idgham syamsiyah, alif lam, lamnya ini tidak terbaca. Nah, ini yang membedakan dengan idhar qamariyah. Nah, untuk mengingat-ingat mana yang idgham syamsiyah, mana yang idhar qamariyah, ini kita cukup melihat setelah alif lam, ya, ini sebagai contoh as-saburu. Setelah alif lam, ini huruf berikutnya bertasydid atau tidak. Kalau huruf sesudah alif lam, huruf bertasydid, maka ini yang dimaksud idgham syamsiyah. Kalau alif lam setelahnya bukan huruf bertasydid, maka ini yang disebut idhar qamariyah. Demikianlah penjelasan hukum al-ta'rif atau alif lam sukun. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya dengan pelajaran yang keenam, yakni izhar mutlak. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.